Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Semangat pagi, puji Tuhan oleh karena berkat Allah yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Tongkat Kerajaannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Tongkat Kerajaannya. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sekali lagi Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Harapan kita terus diperkuat oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Biarlah iman kita bertumpu pada fondasi ini, karena itu akan bertahan selamanya. Gantinya berdiam di dalam kegelapan setan dan takut akan kuasanya. Kita hendaknya membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus dan membiarkannya bersinar kepada dunia, menyatakan bahwa Dia di atas semua kuasa setan, bahwa lengannya akan mendukung semua yang percaya kepadanya. Semua kuasa diberikan ke dalam tangannya, agar Dia dapat membagikan karunia-karunia yang melimpah kepada manusia, memberikan karunia yang tak ternilai dari kebenarannya sendiri kepada manusia yang tidak berdaya. Ini adalah pesan yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diberitakan dengan suara nyaring dan disertai pencurahan rohnya dalam jumlah besar. Perkembangan segala kemampuan kita adalah kewajiban yang pertama yang menjadi utang kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tidak seorang pun yang tidak bertumbuh setiap hari dalam kemampuan dan kegunaan menggenapi maksud dari kehidupan ini. Oleh mengaku mempunyai iman dalam Kristus, kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk menjadi pekerja bagi Tuhan. Dan kita harus menumbuhkan setiap kecakapan ke derajat kesempurnaan yang tertinggi, agar kita dapat berbuat sebanyak-banyaknya kebajikan yang sanggup kita lakukan. Mereka yang mencari kebenaran Kristus akan memikirkan tema-tema besar keselamatan. Jadi puji Tuhan saudara, tongkat kerajaan. Apa maksud tongkat kerajaan? Tongkat kerajaan ini adalah lambang pemerintahan. Allah memerintah bukan dengan gada dan besi, bukan dengan pemerintahan yang diktator, tetapi pemerintahan kerajaan Allah adalah dengan penggembalaan, adalah dengan pastoral, adalah dengan bagaimana seorang raja yang rela mengorbankan hidupnya untuk rakyatnya. Jadi setan ketika menyerang umat-umat Tuhan, Tuhan bukan menangkis dengan segala apa yang kita boleh lihat di dunia ini, senjata mungkin atau lain-lain. Tetapi Allah justru melawan serangan iblis dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi saudara, seperti kata firman Tuhan kita, bahwa tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya dan seterusnya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, maka justru kerajaan Allah yang disimbolkan dengan tongkat kerajaan, atau kerajaan itu disimbolkan pemerintahnya dengan tongkat, itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Jadi ketika saya dan saudara hadir di dalam kehidupan kerohanian, hubungan kita dengan Yesus,
Yang kita pelajari adalah kerajaan Allah itu disediakan bagi setiap orang yang boleh hidup sama seperti yang Yesus hidupkan, yaitu tidak disertai dengan kesombongan, tidak disertai dengan tinggi hati, tidak disertai dengan pikiran untuk bersaing politik, persaingan politik, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang Tuhan sediakan di kerajaannya adalah anak-anak Tuhan yang rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan apa yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Saya sudah bahas beberapa hari yang lalu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah, menghormati, menghargai pengorbanannya, maka kita akan menaruh hormat kepadanya, dan kita akan pasti, Yohanes 14 ayat 15, akan menuruti apa yang dia mau untuk kita lakukan. Biarlah pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita, menantang kita. Apakah kita masih mau terus bergantung kepada Tuhan, kepada Yesus yang sudah berkorban untuk kita, atau kita punya pilihan yang lain? Biarlah kita harus berhati-hati dalam pilihan kita. Semoga kita selalu memilih Tuhan, sehingga satu waktu ketika kita lihat Yesus datang pada kali kedua, dia datang sebagai Raja. Dia tidak datang lagi sebagai Yesus yang berkorban bagi dunia ini, tapi dia datang sebagai seorang Raja yang bekas-bekas pengorbanannya itu masih nampak. Nampak, yaitu bekas paku di tangan dan kakinya masih ada, masih nampak. Tetapi dia datang sebagai seorang Raja yang akan menguasai dunia ini, dan kita adalah rakyat yang tinggal di dalamnya. Dan kerajaannya, ingat tadi, bukan gada besi, tetapi tongkat. Dia akan menjadi raja, tapi dia seperti gembala kita yang akan menuntun kita sampai selama-lamanya. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Mampukan kami mengerti, dan biarlah kami terus belajar firman-Mu dari waktu ke waktu. Biarlah menjadikan diri kami setia dekat kepadamu. Berkati kami sepanjang Sabat ini dalam peribadatan. Tuhan memberkati, pelihara. Begitu pula dengan saudara kami yang lain yang tidak beribadah di hari Sabat. Pemeliharaan kasih Allah juga menjadi bagian mereka semua. Sepanjang waktu hidup kami selalu taruh ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.